Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Erni Widiawati, guru mata pelajaran sejarah di SMKN 1 Keras. Kali ini saya akan memperkenalkan perjalanan saya di dunia pendidikan dan suasana kelas ketika pembelajaran. Selamat menyaksikan. Manajemen kelas efektif. Sekolah adalah rumah kedua murid dan kelas adalah tempat paling nyaman untuk murid. Kalimat tersebut menyadarkan saya bahwa harus ada perubahan yang saya lakukan di dalam kelas. Perubahan itu dimulai dengan manajemen kelas yang tidak mengikat terlalu kencang karena dapat berujung sakit dan tidak terlalu longgar karena dapat terlepas. Manajemen kelas bukan hanya sekadar menghias kelas dengan berbagai ornamen di dalamnya, namun manajemen kelas adalah bagaimana upaya guru dan murid dalam berkolaborasi mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang disiplin positif. Pembiasaan yang tertanam dalam diri manusia. Hal ini nampak dalam pembiasaan yang dilaksanakan tanpa adanya paksaan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikatif efektif antara guru dan murid. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang akan kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Penerapan kolaborasi, manajemen kelas efektif, dan disiplin positif yang telah saya terapkan sebagai guru mata pelajaran sejarah di jenjang SMK, dan saya bukanlah seorang wali kelas. Aturan sekolah tidak mengizinkan untuk memberikan tempelan kertas karena kelas bersifat moving atau berpindah-pindah. Sehingga manajemen kelas yang dilakukan adalah versi masing-masing guru. Pertama, kondisi ruang kelas di awal proses pembelajaran. Pada gambar nampak kondisi kelas yang kurang nyaman jika digunakan untuk kegiatan belajar pembelajaran. Karena dengan penataan bangku seperti yang nampak di dalam foto tersebut berakibat kurangnya jumlah meja serta kelas nampak kurang rapi. 2. Di dalam kesepakatan antara guru dengan murid berkaitan dengan penataan ruang kelas ketika proses pembelajaran. Dalam diskusi yang dilakukan terjadi kesepakatan bahwa akan ada perubahan posisi duduk yaitu dengan memilih formasi seperti huruf U. 3. Penerapan manajemen kelas dengan posisi duduk membentuk huruf U. Posisi duduk menyerupai huruf U akan mempermudah guru dan murid selama proses pembelajaran, yang mana posisi ini juga akan mempermudah murid dalam melaksanakan presentasi kelas. Kelebihan yang lainnya dalam perubahan posisi duduk U adalah meja yang awalnya berjumlah kurang akhirnya terdapat sisa sehingga dapat digunakan untuk media presentasi. 4. Penerapan disiplin positif untuk menunjang pembiasaan positif pada diri siswa. Tak lupa di awal dan di akhir pembelajaran sebagai guru saya bertanya tentang kondisi emosi yang dialami oleh siswa. Hari ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar murid dalam mata pelajaran yang saya ampu. Murid tersebut datang ke sekolah telah siap untuk belajar atau ada kendala emosi yang harus kita benahi terlebih dahulu. 5. Pembuatan kesepakatan kelas yang mendukung murid untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan.
Kesepakatan kelas ini saya ambil sejak awal tahun ajaran baru, yang mana saya mengampu kelas 10 sehingga pada pertemuan pertama, selain perkenalan, kami juga membuat kesepakatan kelas yang sifatnya fleksibel, bisa berubah seiring berjalannya waktu, mengingat dalam perjalanan pembelajaran pasti akan ada perubahan pola-pola pembelajaran. 6. Bukti kesepakatan kelas yang telah disepakati antara guru dan murid di kelas 10 TKJ 2. Kesepakatan ini tidak hanya mengacu untuk murid saja, namun juga untuk guru, terlebih untuk saya sendiri pengampu mata pelajaran sejarah. Manajemen kelas efektif dan disiplin positif. Manajemen kelas yang efektif akan membantu guru dalam mengkondisikan murid di dalam kelas dan akan memudahkan murid dalam mencapai pembelajaran yang dilaksanakan. Namun, hal itu akan berbanding terbalik apabila tidak adanya korelasi atau kerjasama antar guru dan wali kelas. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama dari semua pihak agar manajemen kelas dapat berjalan dan murid merasa bahagia berada di sekolah. Penerapan disiplin positif butuh pembiasaan yang berulang, tidak hanya sepintas lalu. Apalagi untuk guru mata pelajaran yang mana pengorganisasian kelas terbatas hanya saat jam pembelajaran berlangsung di kelas. Semoga sebagai guru kita mampu menjadi inspirasi yang baik untuk murid-murid kita. Semboyan yang senantiasa kutanamkan pada diriku terkait dengan kebersamaan dengan murid adalah mari berproses dan berkembang bersama. Jalan-jalan beli selasih. Cukup sekian dan terima kasih.